Pernah nggak sih ngerasa kalau setiap kantor tuh punya aturan mainnya sendiri? Nggak selalu tertulis, tapi semua orang tahu. Nah, ini tuh kayak cetak biru yang ngebentuk cara kita kerja. Hari ini kita bakal bongkar habis cetak biru itu dan ngelihat dua elemen utamanya, formalisasi dan sentralisasi. Nah, ini nih pertanyaannya, kenapa ya ada kerjaan yang rasanya bebas banget, kreatif, tapi ada juga yang kakunya minta ampun, penuh aturan? Ini sebenarnya soal mencari keseimbangan. Tarik-menarikan antara kebebasan dan kontrol, antara mau kreatif atau mau semuanya seragam. Yuk kita bedah gimana perusahaan coba ngatasin dilema ini. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Anggap aja ini alat pertama di kotak perkakas manajemen, namanya formalisasi. Ini tuh pada dasarnya soal gimana sebuah organisasi ngebangun struktur, bikin aturan main yang jelas, buat semua orang yang ada di dalamnya. Gampangnya gini deh, seberapa banyak sih pekerjaan kita itu diatur sama buku panduan? Kalau formalisasinya tinggi, artinya semua langkah udah ada pakemnya. Enaknya kita nggak perlu nebak-nebak, jeleknya ya ruang buat improvisasi jadi sempit banget. Sebaliknya, kalau rendah, wah kita bebas banget. Tapi risikonya ya bisa jadi lebih bingung dan nggak konsisten. Biar kebayang, kita ambil contoh paling gampang, minta cuti. Coba bayangin, di kantor yang formalisasinya rendah alias santai, kita mungkin tinggal ngobrol aja sama manajer pas ketemu di pantry. Pak, besok saya izin ya. Beres. Cepat, fleksibel. Nah, sekarang bandingin sama perusahaan yang formalisasinya tinggi. Kita harus buka sistem HR, isi formulir online, nunggu persetujuan dari atasan, terus mungkin dari HR juga. Kelihatannya ribet ya? Emang, tapi hasilnya, semuanya tercatat rapi, konsisten, dan adil. Jadi bukan soal benar atau salah, tapi tujuannya beda. Nah, ini nih yang sering orang salah kaprah. Formalisasi itu bukan cuma soal aturan tertulis atau SOP tebel-tebel loh. Justru, aturan yang nggak tertulis itu kadang jauh lebih kuat. Contoh paling klasik, budaya nggak enak pulang kantor sebelum bos pulang. Ada nggak aturannya di buku panduan karyawan? Nggak ada kan? Tapi hampir semua orang ngelakuin. Nah, itu tuh contoh formalisasi lewat ekspektasi. Dan dampaknya gede banget ke cara kita kerja sehari-hari. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya perusahaan memasang semua aturan ini? Apa cuma dengan bikin buku peraturan yang tebalnya kayak skripsi? Tentu enggak. Ada banyak banget alat yang mereka pakai buat menciptakan standar. Yuk kita intip satu-satu. Jadi, ini tuh sebuah sistem yang komplit. Prosesnya dimulai bahkan sebelum kita masuk kerja, yaitu dari proses seleksi. Mereka cari orang yang udah klik sama budayanya. Begitu masuk, kita dikasih deskripsi peran yang super detail. Ini ibaratnya peta kerja kita. Terus ada aturan, prosedur, dan kebijakan. Ini rambu-rambu lalu lintasnya. Biar makin nempel, kita dikasih pelatihan biar tahu cara kerja yang benar versi mereka. Dan terakhir, ada ritual, kayak upacara penghargaan atau town hall bulanan yang gunanya buat nguatin nilai-nilai perusahaan. Semua ini nyambung, tujuannya satu, bikin semuanya seragam dan standar. Nah, ini sering banget ketukar-tukar nih, aturan, prosedur, sama kebijakan. Padahal ketiganya beda banget. Gini cara gampang bedainnya. Aturan itu hitam di atas putih, nggak bisa ditawar, kayak lampu merah. Ya artinya harus berhenti, titik. Kalau prosedur itu kayak resep masak, ada langkah-langkahnya, step 1, step 2, step 3. Harus urut biar hasilnya benar. Misalnya cara klaim reimburse. Terus yang terakhir, kebijakan. Ini lebih kayak prinsip atau panduan umum, nggak sekaku aturan tapi ngasih arah. Contohnya, kebijakan perusahaan adalah memprioritaskan kandidat internal. Ini ngasih arahan tapi nggak ngasih tahu langkah pastinya. Ini nih, ada satu poin yang menarik banget. Organisasi yang isinya para profesional kayak dokter, pengacara, insinyur, itu nggak butuh banyak aturan internal. Kenapa bisa gitu? Coba pikir, rumah sakit kan nggak perlu bikin aturan, dilarang salah kasih obat ke pasien. Ya iyalah, karena para dokternya udah punya aturan main sendiri yang mereka bawa dari pendidikan dan sumpah profesi mereka. Jadi bisa dibilang, formalisasinya itu udah internalisasi di dalam diri si profesional. Makin jago tim Anda, makin sedikit buku peraturan yang Anda butuhin. Oke, beres soal formalisasi ya. Tadi kita ngomongin bagaimana sebuah pekerjaan dilakukan. Sekarang kita pindah ke pertanyaan krusial berikutnya. Siapa yang megang kendali? Siapa yang bikin keputusan? Nah, ini yang disebut dengan sentralisasi. Definisinya sebetulnya simple banget. Sentralisasi itu ngukur di mana letak kekuatan pengambilan keputusan. Apakah semuanya numpuk di puncak piramida, di level para direktur, atau kekuatan itu disebar ke bawah, ke manajer-manajer, atau bahkan ke staf yang ada di garis depan. Itu aja intinya.
Kalau mau dianalogikan, organisasi yang sangat terpusat itu kayak tubuh manusia, di mana otaknya cuma satu, yaitu para bos besar. Semua perintah datang dari atas, tangan dan kaki cuma eksekutor. Sebaliknya, di organisasi yang terdesentralisasi, itu kayak gurita. Setiap tentakelnya punya otak kecil sendiri. Jadi, karyawan di lapangan bisa lebih lincah, bisa langsung ambil keputusan buat ngadepin masalah saat itu juga. Nggak perlu nunggu perintah dari pusat. Keduanya punya plus minus pastinya. Oke, jadi sekarang kita udah punya dua knop utama di tangan kita nih, formalisasi dan sentralisasi. Dan disinilah bagian paling pentingnya. Nggak ada satupun setelan yang paling benar buat semua perusahaan. Nggak ada. Mendesain organisasi itu bukan kayak nyari resep pasti, tapi lebih kayak jadi seorang barista yang nyari racikan kopi yang pas. Semuanya tergantung selera dan situasi. Makanya, kalau ada yang nanya, bagusan mana, sentralisasi tinggi atau rendah? Jawabannya adalah, ya tergantung. Pertanyaan yang lebih tepat itu bukan mana yang lebih bagus, tapi untuk mencapai tujuan apa dan dalam situasi kayak gimana. Karena beneran deh, dalam dunia bisnis, konteks itu segalanya. Nah, ini perbandingannya biar makin jelas. Kapan kita butuh sentralisasi tinggi? Misalnya buat perusahaan F&B yang mau rasa burgernya konsisten di ratusan cabangnya. Nggak boleh beda-beda kan? Nah, keputusan soal resep dan SOP harus terpusat. Atau pas lagi krisis, butuh keputusan cepat dan tegas dari satu komando. Di sisi lain, desentralisasi itu cocok banget buat perusahaan yang butuh gerak cepat dan inovatif. Misalnya startup teknologi. Mereka harus bisa merespon pasar dengan cepat. Jadi kekuasaan pengambilan keputusan disebar ke tim-tim kecil biar mereka bisa lincah berinovasi. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, formalisasi dan sentralisasi ini ibarat dua knop utama di meja mixer seorang desainer organisasi. Mau aturannya seberapa ketat, putar knop formalisasi. Mau keputusan datang dari mana, putar knop sentralisasi. Nah, seninya itu ada di kemampuan menemukan setelan yang pas dari kedua knop ini. Inilah yang pada akhirnya akan menciptakan sebuah cetak biru organisasi yang efektif dan unik. Nah, sebagai penutup, coba deh sekarang kita refleksi sedikit. Coba pikirin tempat kerja Anda masing-masing. Cetak birunya gimana? Apakah setelan formalisasi dan sentralisasinya udah pas buat ngadepin tantangan zaman sekarang? Atau jangan-jangan udah waktunya buat direnovasi? Dan pertanyaan ini tuh bukan cuma buat para bos loh, tapi buat kita semua. Karena seringkali perubahan besar itu dimulai dari satu hal simpel, pemahaman baru tentang bagaimana sistem di sekitar kita bekerja.